Pemirsa, senang sekali masih dalam nuansa hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan informasi lainnya dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, mengawali perjumpaan kita sore hari ini, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. KPU Flores Timur siap melakukan verifikasi administrasi tanggal 16 hingga 29 Agustus 2022 mendatang. Res Narkoba mengamankan 0,22 gram narkotika jenis sabu di Kabupaten Sika. Berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Debbie Swek, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Flores Timur, saudara. Setelah ditutup secara resmi pendaftaran peserta Partai Pemilu 2024 pada Minggu 14 Agustus 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur siap melakukan verifikasi administrasi yang dimulai tanggal 16 sampai 29 Agustus 2022 mendatang. Menurut Ketua KPU Flores Timur, Cornelis Abon, verifikasi administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik yang akan segera dilaksanakan. Adapun untuk verifikasi administrasi dokumen persyaratan dilakukan oleh KPU RI. Verifikasi administrasi dilakukan selama 14 hari, mulai tanggal 16 sampai dengan 29 Agustus 2022. Untuk memperlancar tahapan verifikasi administrasi, pihaknya pun memastikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia siap untuk melaksanakan tahapan verifikasi tersebut melalui helpdesk. Dalam rangka memfasilitasi dan melayani konsultasi pemenuhan persyaratan parpol sebagai peserta pemilu yang telah dibuka. Materi utama dalam tahapan verifikasi dimaksud meliputi daftar nama anggota parpol sesuai sipol sesuai data nama di KTA partai, data keanggotaan parpol ganda, status pekerjaan anggota parpol dengan tidak melibatkan ASN, TNI dan Polri, serta data nomor induk kependudukan yang terdata dalam data pemilih berkelanjutan. Verifikasi administrasi. Poin pertama, kami ingin melakukan verifikasi ini untuk membuktikan apakah daftar nama anggota di sipol itu sudah sesuai dengan lampiran KTA ataukah KTPN atau kartu keluarga ya. Gitu. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui potensi juga kegandaan anggota antar partai politik. Yang dugaan kegandaan itulah yang kemudian pada sesi jadwal hari 19 itu atas itu nanti akan diklarifikasi oleh partai politik dengan menemui langsung anggota bersangkutan dan nanti akan dibuktikan dengan surat pernyataan dari anggota bersangkutan terkait dengan pilihan partainya. Olehnya pihak KPU Flores Timur pun memastikan dalam tahapan verifikasi ini secara kelembagaan telah berkoordinasi dengan pihak PLN dan Telkom guna mendapatkan pelayanan secara maksimal selama masa verifikasi ini berlangsung. Sebab verifikasi administrasi dilakukan dengan mencocokkan data keanggotaan yang telah diinput terhadap dokumen yang telah diunggah oleh partai politik pada sistem informasi partai politik atau sipol berbasis internet. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, apel memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 berlangsung secara hikmat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dengan semangat kemerdekaan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangkitkan perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi COVID-19. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Kabupaten Timur Tengah Selatan berlangsung meriah.
Upacara bendera dihadiri para Forkopimda, ASN, TNI Polri, siswa-siswi dan warga Timur Tengah Selatan. Bupati Timur Tengah Selatan Epi Tahun mengapresiasi upacara bendera kali ini karena berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan warga Timur Tengah Selatan. Selama 2 tahun terakhir, warga Indonesia, khususnya Timur Tengah Selatan, cukup terkurung oleh karena pandemi COVID-19. Karena itu sesuai dengan semangat kemerdekaan kali ini, warga diminta untuk bangkit kembali menata perekonomiannya. Pemerintah daerah saat ini juga tengah mengatur strategi untuk menanggulangi krisis-krisis ekonomi yang bisa saja terjadi. Kita merdeka dari COVID, jadi kita nyatakan bahwa di TT sudah bukan pandemi tapi ini itu yang pertama. Yang kedua, kita gerakan ekonomi khususnya untuk mengatasi krisis ekonomi dunia, krisis pangan dunia. Hari ini teman-teman sudah mulai dari kemarin kami akan tarik air 1 liter dibawa ke kantor daerah untuk kita gerakan ekonomi. Karena sudah warning dari Bapak Presiden, warning dari Bapak Gubernur bahwa kita akan berhadapan krisis ekonomi. Jadi kita sudah antisipasi. Dan inflasi ini, inflasi yang sekarang khususnya kita di NTT itu yang pertama tomat kurus, sayur-sayuran dan juga bawang. Dengan peringatan Hari Kemerdekaan ini, warga diharapkan dapat membangun kembali perekonomiannya yang sempat lesu karena pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT. Saudara, upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di Lapangan Umum Betun, Ibu Kota Kabupaten Malaka berjalan khidmat. Bupati Malaka selaku inspektur upacara mengimbau kepada semua elemen masyarakat agar bahu-membahu membangun Kabupaten Malaka menuju sejahtera. Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Bupati Malaka Simon Nahak selaku inspektur upacara mengatakan, momen 17 Agustus harus menjadi momen untuk setiap warga masyarakat Kabupaten Malaka berbenah diri, harus merdeka dan bangkit dengan terus bekerja keras, kerja tulus dan harus tuntas. Dalam pidatonya, Simon memaparkan visi, misi, dan program kerja seperti meningkatkan swasembada pangan, menjaga toleransi antar pemeluk agama, kualitas terus ditingkatkan, tata kelola pemerintahan di setiap sektor atau bidang pemerintah, dan melestarikan adat istiadat atau budaya Malaka. Dirinya menyebutkan beberapa item pekerjaan yang sudah terlaksana dan diresmikan seperti Puskesmas Bani-Bani dan ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, serta beberapa item pekerjaan lainnya. Pihaknya meminta agar masyarakat Kabupaten Malaka harus tetap menjaga budaya Nusantara, terutama budaya Malaka. Selain itu, Simon menambahkan masyarakat Kabupaten Malaka juga harus bersama-sama memberantas stunting di Kabupaten Malaka agar dari tahun ke tahun angka stunting di Kabupaten Malaka semakin menurun, bahkan tidak ada lagi di Kabupaten Malaka. Marilah kita menjaga budaya kita, adat istiadat kita, toleran antar umat beragama kita, tingkatkan seni dan budaya kita, olahraga kita tingkatkan untuk memperkokoh ketahanan tubuh kita, untuk memperkuat keyakinan kita. Saya mengutip pandangan Presiden RI Soekarno. Wahai saudara-saudaraku, kalau Anda ingin jadi orang Hindu, janganlah jadi orang India. Kalau Anda ingin menjadi orang Islam, janganlah menjadi Arab. Kalau Anda ingin menjadi orang Kristen, janganlah menjadi orang Yahudi. Pertahankan budaya kita, budaya Nusantara, budaya Malaka, jaga adat istiadat kita. Musuh yang sangat berat yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Karena kadang kita sombong, kita egois, kita merasa diri kita yang paling benar. Padahal ketika kita menunjukkan satu jari, masih menyisakan 4 jari terhadap dosa kita.
Lanjut Simon, hari ulang tahun kemerdekaan yang dirayakan pada tahun ini menjadi tanda untuk setiap pimpinan organisasi perangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malaka terus membangun komunikasi dan kerjasama yang baik guna memajukan Kabupaten Malaka menuju Kabupaten Sejahtera. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, masih seputar perayaan Hari Kemerdekaan, pemirsa warga di Kecamatan Nanait 2 Besi, Kabupaten Belu antusias mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 yang berpusat di Desa Fohoeka, Kecamatan Belu. Maksud kami Kabupaten Belu. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertindak sebagai inspektur upacara dan diakhiri dengan pengibaran bendera raksasa sepanjang 77 meter di atas Bukit Laktutus. Beginilah suasana upacara peringatan detik-detik proklamasi yang diikuti oleh ribuan masyarakat di Kecamatan Nanait 2 Besi, pemerintah daerah, TNI Polri, serta ratusan pelajar. Upacara berlangsung meriah karena baru pertama kali dilaksanakan. Sebelumnya sempat terhambat karena pandemi COVID-19. Masyarakat mengikuti dengan hikmat jalannya setiap rangkaian upacara dan pengibaran bendera merah putih. Kerinduan warga di perbatasan akan momen 17 Agustus kali ini akhirnya bisa terpenuhi. Dengan berkibarnya merah putih di tapal batas antara Indonesia Timor Leste, diharapkan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, serta semangat bangkit dan pulih demi kemajuan bangsa di beranda terdepan NKRI. Di akhir upacara, ratusan pelajar mengibarkan bendera sepanjang 77 meter, serta formasi 77 di atas Bukit Laktutus. Aksi ini mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari seluruh peserta upacara. Tidak heran, peserta upacara yang hadir dalam momen ini mengabadikan video ataupun gambar untuk pengibaran bendera di Bukit Laktutus. Ulang tahun yang ke-77 ini sangat meriah, bahkan melebihi ulang tahun yang lalu-lalu karena pada tahun ini dirayakan di depan gereja baru, terus ada pengibaran bendera raksasa sebesar 77 meter dan dihadiri oleh Menteri Desa. Itu menjadi kebanggaan terbesar bagi kami warga masyarakat Kecamatan Nanait 2 Besi. Di daerah perbatasan, tapi warganya tidak terbatas. Ini luar biasa. Meskipun ini adik-adik dari sekolah dasar, SMP, dari warga masyarakat semua, alhamdulillah kelihatan sebagai bagian dari kesuksesan bangunan Pak Presiden untuk pemerataan pembangunan. Meskipun ini adalah daerah perbatasan, saya lihat semuanya bahagia, semuanya bergembira, apalagi momentum peringatan kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun 2022 ini. Sukses untuk warga masyarakat Belu, warga masyarakat NTT, dan seluruh bangsa Indonesia. Momen kemerdekaan ke-77 pada tahun ini dapat dimaknai masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste sebagai pemerataan pembangunan di setiap daerah dan target pemerintah melalui Kementerian Desa, yakni target penurunan stunting dapat segera terwujud. Pemerintah terus berupaya keras menekan angka stunting sehingga masyarakat di setiap daerah bebas dari kelaparan, mendorong pembangunan ekonomi, dan mewujudkan desa yang berkualitas. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya saudara, 15 orang penyelam dari Kabupaten Sika mengibarkan bendera merah putih di dasar laut di lokasi Taman Wisata Laut di wilayah Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur. Pengibaran bendera merah putih di dasar laut itu melibatkan 4 orang penyelam dari prajurit TNI Angkatan Laut Maumere, 4 penyelam dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, dan 7 orang penyelam dari Maumere Diver Community atau MDC. Tim ini melakukan pengibaran bendera berukuran 1 x 1,5 meter di kedalaman sekitar 12 meter dari permukaan laut. Tim mulai menyelam dari pelabuhan Lamalino, Desa Kojadoi, dan bergerak menuju lokasi tiang bendera yang sudah disiapkan, berjarak sekitar 100 meter dari pelabuhan itu. Sesampai di lokasi, penyelam langsung mengibarkan bendera merah putih. Inspektur Upacara dan Subintel Teknis Lanal Maumere, Letda Laut Pelaut Abdul Halim Daulai, sementara Komandan Upacara Bama Lanal Maumere, serta Mar Wandi.
Selain pengibaran bendera, kegiatan ini juga melibatkan 2 orang fotografer dari MDC. Kepala Desa Kojadoi, Hanawi, yang dimintai keterangan menjelaskan bahwa pengibaran bendera dalam rangka meriahkan HUT kemerdekaan RI ke-77 yang dilakukan di Kojadoi baik di permukaan laut maupun di dasar laut. Selain sebagai momen promosi wisata, juga untuk menghormati jasa para pahlawan, termaksud pahlawan yang gugur di medan perang, termaksud yang gugur di laut. Melaksanakan upacara di laut. Yang pertama, ini kami sebagai warga negara, kami sangat mencintai NKRI ini. Kemudian kami gelar upacara di laut. Kami warga nelayan masyarakat Desa Kojadoi ingin memberikan penghormatan secara langsung kepada para pahlawan. Juga sekaligus ini adalah bentuk rasa syukur terima kasih kami kepada alam karena laut ini telah memberikan kehidupan bagi kami warga nelayan Kojadoi. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di tingkat Kecamatan Alok Timur dipusatkan di Pulau Kojadoi, Desa Kojadoi, tepatnya di 3 lokasi, masing-masing di permukaan Laut Kojadoi, di dasar Laut Kojadoi, dan di atas lokasi wisata Bukit Batu Purba. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Desa Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita balik ke siaran televisi digital. Berdiriku di sini, memandang ibu pertiwi di saat badai silih berganti, berharap kau akan tegak. Terdiam ku merenung, namun ku bersabar di dalam hati, panjatkan doa, ungkapkan cinta lewat nada
Indonesia tangguh, Indonesia tunggu. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Di momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Bupati Timor Tengah Utara mengajak seluruh masyarakat meningkatkan semangat juang dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Walau masih dengan pembatasan peserta yang hadir, yaitu hanya diikuti perwakilan TNI, Polri, Dinas Pemerintahan, serta pelajar, upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-77 tahun Republik Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara berlangsung hikmat. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera berjalan lancar hingga selesai, diikuti seluruh peserta dengan tertib dan dilanjutkan dengan kegiatan tabur bunga ke makam pahlawan cendana Loka. Bupati TTU Juandi David selain memaparkan sejumlah kemajuan pembangunan yang telah dicapai, juga mengajak seluruh masyarakat ikut membantu pemerintah dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Mengingat masalah stunting di wilayah itu masih tinggi di atas ambang toleransi WHO. Melihat perubahan Timor Tengah Utara menuju ke arah lebih baik. Tren positif perubahan itu dapat dilihat dari data informasi statistik Timor Tengah Utara antara lain: 1. Indeks pembangunan manusia sebagai indikator kualitas pembangunan manusia meningkat dari 62,03% pada tahun 2017 menjadi 63,69% pada tahun 2021. Bupati TTU Juandi David mengakui capaian dan perubahan kemajuan pembangunan di wilayahnya memang belum cukup signifikan dan belum pantas dijadikan sebagai alasan untuk bermegah diri. Namun hal itu menunjukkan bahwa Kabupaten TTU sedang bergerak maju menyusul gerak langkah daerah-daerah lain yang sudah lebih maju. Maka itu apa yang telah dicapai saat ini harus menjadi pemantik semangat seluruh masyarakat untuk terus optimis menata masa depan TTU. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Prasto, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur mendorong pemerintah desa untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dalam momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Dengan semangat kemerdekaan, seluruh kepala desa diharapkan dapat memanfaatkan dana desa sesuai dengan regulasi yang ada untuk kepentingan masyarakat desa. Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Camat Ile Mandiri Saverianus Nobolian menegaskan peringatan HUT RI ke-77 bisa meningkatkan kembali ikatan persatuan dan kesatuan bangsa untuk berjuang secepat untuk bangkit menggerakkan kekuatan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Ile Mandiri setelah dilanda pandemi COVID-19. Dengan semangat kemerdekaan ini diharapkan agar seluruh kepala desa melalui dana desa yang ada senantiasa lebih diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat sesuai ketentuan regulasi yang ada. Besarnya alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi yakni sebesar 20% dari APBD tahun anggaran 2022. Semua kepala desa dan lembaga BPD sambil mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, kita lakukan itu lewat intervensi APBD, di mana saya memberikan untuk pada tahun ini dengan target untuk ketahanan pangan itu di dalam APBD 20% sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Untuk desa di semua kecamatan Ile Mandiri, saya nyatakan tidak boleh kurang dari 20%. Meski COVID-19 sudah mulai terkendali, namun COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Kondisi ini tentu akan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan fokus bekerja dan optimis pada hasil kerja melalui upaya percepatan vaksin di wilayah Ile Mandiri, meskipun berdasarkan data jumlah warga yang sudah divaksin di wilayah Kecamatan Ile Mandiri menempati posisi tertinggi pertama dengan cakupan 105,55%. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, sementara itu masyarakat Desa Muda Keputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur berharap kehadiran akses jaringan internet ke desa mereka untuk mewujudkan merdeka sinyal hingga ke pelosok negeri. Padahal negeri ini sudah 77 tahun merdeka.
Miris memang. Untuk mengakses jaringan internet, warga harus ke desa tetangga yang jaraknya cukup jauh. Kepala Desa Muda Keputu Yohanes Purinwekin mengatakan, dalam rangka pendekatan dan pelayanan dalam semangat kemerdekaan, pihaknya berharap agar adanya pelayanan akses internet yang memadai bagi masyarakat hingga ke pelosok desa. Kendati sudah merdeka, memang kehadiran jaringan internet sangat bermanfaat untuk pembangunan perekonomian, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun kebudayaan di tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Masyarakat Desa Muda Keputu selama ini sangat kesulitan mengakses jaringan internet sehingga banyak urusan kepemerintahan desa tertunda karena harus berpindah atau mencari jaringan ke desa terdekat agar bisa mengakses jaringan internet. Secara usulan program Tower sudah saya usulkan ke dinas yang bersangkutan, dinas transportasi dan dinas tempat Pak Kepala Dinas supaya kemarin pejabat masyarakat dan kunjungannya memantau pembagian BDM sudah menjanjikan satu tower untuk di desa mereka, tapi sampai saat ini pelayanan ke masyarakat dan administrasi maupun kegiatan sehari-hari ini memang sangat sulit karena kita menggunakan sarana informasi untuk desa komunikasi. Pemerintah desa terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui dinas teknis untuk membantu BST di desa ini, sehingga pelayanan akses internet bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Ile Mandiri dalam rangka percepatan pelayanan komunikasi di semua sektor penunjang pembangunan di daerah. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, Saudara, tim pasukan pengibar bendera atau Paskibra HUT ke-77 tahun Republik Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara sukses mengibarkan sang merah putih di kantor Bupati. Tangis pecah seusai keberhasilan tersebut. Setelah mengibarkan sang merah putih dan baris berbaris di pelataran kantor Bupati Timur Tengah Utara, tim pasukan pengibar bendera pusaka HUT ke-77 tahun Republik Indonesia membubarkan diri dan berkumpul di halaman kantor Dinas Kesehatan yang berada tepat di samping kantor Bupati. Di tempat ini tangis haru pun pecah. Mereka saling berpelukan dan menumpahkan air mata hingga menetes membasahi pipi para anggota Paskibra, baik yang wanita maupun pria. Mereka tidak kuasa menahan haru karena merasa gembira telah sukses mengibarkan sang merah putih. Gemblengan keras dan penuh disiplin dari para pelatih selama kurang lebih 2 minggu telah membuahkan hasil, mengantar mereka sukses menjalankan tugas sebagai pengibar bendera di hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Ayu Larashati yang bertugas membawakan bendera merah putih mengungkapkan kebanggaannya dipilih sebagai pembawa bendera dan berhasil mengibarkannya dengan sempurna. Tidak lupa juga dia menyampaikan terima kasih kepada para pelatih yang telah mendampingi mereka selama kurang lebih 2 minggu. Sangat bangga dan berterima kasih khususnya para pelatih, pembina dan penampilan mereka. Semoga ke depan mereka bisa pergunakan apa yang telah dikasih untuk menjadi karir ke depan. Sementara itu tangis haru pun juga tidak mampu dibendung para orang tua anggota Paskibra yang ada usai menyaksikan anaknya sukses menjalankan tugas pengibaran bendera. Selain terharu, sangat bahagia dan bangga dengan prestasi anaknya, sebaliknya juga menggoreskan sedih di hati karena apa yang telah dipersembahkan oleh sang anak tidak dapat dilihat dan dirasakan sang ayah karena telah pergi selamanya. Dibanggakan bu anak dan merasa sedih kan orang tuanya sudah meninggal. Semangat saya untuk bisa bahagia dengan mama karena bapak tidak ada. Dengan mama saya sendiri, gagal orang saya sudah gagal. Jadi saya harus berusaha membahagiakan bapak saya. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosep Martin Praso, TVRI NTT.
Setelah sukses mengibarkan bendera merah putih dengan baik dan sempurna, anggota pasukan pengibar bendera Kabupaten Ngada menangis terharu. Beban dan tekanan psikologis sebelum pelaksanaan tugas akhirnya lepas. Pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 di Taman Kartini, Bajawa berjalan baik dan lancar. Pelatihan dan penyerapan materi bagi 27 anggota Paskibraka digembleng secara maraton oleh pelatih dari Kodim 1625 Ngada untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik serta mampu mengibarkan merah putih secara sempurna. Upacara yang dipimpin oleh Bupati Ngada Andreas Paru dan dihadiri oleh Forkopimda serta masyarakat umum dan ASN serta pelajar ini berjalan dengan penuh hikmat dan disertai dengan alunan musik dan paduan suara dari Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa. Dengan langkah tegap, para anggota pengibar bendera berbaris menuju Taman Kartini untuk menerima bendera merah putih agar dikibarkan secara sempurna. Pengibaran bendera merah putih dibentang secara baik membuat para pelatih dan orang tua anggota Paskibraka dapat bernapas dengan lega. Ya, sebagai orang tua saya merasa bangga sekaligus terharu dan luar biasa anak bisa terpilih. Seleksi itu tanpa campur tangan orang tua. Ya, saya berterima kasih kepada pembina yang sudah membina sekian hari sehingga tadi memang dakdikduk juga, tapi kegiatannya berjalan dan terharu sekali, luar biasa. Harapannya Pak? Ya, harapan ke depan anak-anak bisa lebih berprestasi, kemudian tidak. Novel Ismail juga berharap agar sekembalinya para anggota Paskibraka ke sekolah masing-masing bisa menjadi contoh yang baik bagi rekan siswa lainnya untuk mempersiapkan diri agar bisa terpilih menjadi anggota Paskibra pada tahun yang akan datang. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 tahun Republik Indonesia, pemuda-pemudi Oikumene Keva Mananu Timur Tengah Utara membagikan bubur kacang dan roti gratis. Pembagian bubur kacang dan roti gratis ini dilakukan para pemuda-pemudi Oikumene Keva Mananu, Kabupaten Timur Tengah Utara, seusai kegiatan upacara peringatan 77 tahun Republik Indonesia. Lokasi pembagian salah satunya di lapangan Oemanu, kantor Bupati Timur Tengah Utara. Tempat berlangsungnya upacara bendera dengan sasaran pembagian para peserta upacara. Selain di lokasi ini, pembagian bubur kacang dan roti gratis juga dilakukan pada sejumlah titik perempatan jalan umum. Sejumlah pemuda-pemudi Oikumene Keva Mananu terlihat berkeliling menawarkan bubur kacang dan roti gratis kepada para pelajar dan juga pegawai serta petugas kepolisian yang berada di sekitar lingkungan kantor Bupati TTU. Koordinator Aksi Pemuda-Pemudi Oikumene Keva Mananu, Rio Hala mengungkapkan, aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk rasa kecintaan terhadap tanah air dan berharap apa yang dilakukan ini dapat menjadi contoh dan bisa diikuti oleh kelompok pemuda-pemudi lainnya. HUT RI itu, jadi ya sebagai bentuk kecintaan kita pada bangsa tanah air, jadi kita juga turut serta dalam memeriahkan ini. Kemudian harapan dari kegiatan ini untuk terutama kawan-kawan pemuda yang lain bisa lebih meningkatkan juga rasa nasionalisme mereka terhadap bangsa dan tanah air. Kemudian ini juga bisa menjadi pendorong untuk kawan-kawan pemuda yang lain agar kegiatan seperti ini lebih bermanfaat dibandingkan kegiatan-kegiatan hedon lainnya. Pembagian bubur kacang dan roti gratis pada momen HUT ke-77 tahun Republik Indonesia ini, pemuda-pemudi Oikumene Keva Mananu Timur Tengah Utara menyediakan sekitar 200 porsi bubur kacang dan 2.000 bungkus roti. Bubur kacang dan roti yang dibagikan merupakan hasil dari penggalangan dana para pemuda-pemudi Oikumene Keva Mananu. Yosep Martin Praso, TVRI NTT. Ya pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Rotendao dimeriahkan dengan atraksi budaya Hus. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di beranda terselatan NKRI yakni di Pulau Rote sangat meriah.
Usai upacara HUT RI yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dilanjutkan dengan pertunjukan atraksi budaya. Atraksi budaya yang dipertunjukkan adalah HUS. Pada zaman dahulu, HUS biasanya dilaksanakan pada musim panas setelah panen dan sebelum musim hujan berikutnya, yaitu pada bulan Agustus. Pada bulan tersebut, kegiatan panen sudah selesai dan kegiatan pertanian pun sudah berkurang. HUS menjadi pesta rakyat yang menandai awal perhitungan siklus pertanian dan mensyukuri hasil panen. Pada kegiatan HUS juga dilakukan ritual meminta hujan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan atraksi kuda hias. HUS merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rotendao. Di zaman pra-agama, HUS sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebelai atau tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak. Di zaman modern, HUS mulai ikut bergeser. Yang tersisa hanya pertunjukan kuda hias. Namun pertunjukan tersebut pun hampir punah. Karena itu pemerintah Kabupaten Rotendao mulai menggalakkan pelestarian budaya HUS di setiap kegiatan pemerintah. Pada upacara memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia di Kecamatan Rote Barat, puluhan kuda hias diikutkan dalam atraksi budaya HUS. Para penunggang kuda menggunakan pakaian adat berupa selimut dan topi tiilangga. Para peserta upacara begitu terpesona menikmati atraksi budaya leluhur tersebut. Di penghujung atraksi dilakukan foto bersama dengan Menteri Tito Karnavian. Dari Kabupaten Rotendao, Nyongki Malela, TVRI NTT. Ya, Saudara, pemerintah Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang menggelar lomba panjat pinang untuk memeriahkan pesta rakyat dalam rangka HUT RI ke-77 di lapangan belakang kantor Polsek Kupang Barat. Usai upacara pengibaran bendera merah putih dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan lainnya seperti joget bersama yang dilakukan oleh staf Puskesmas Kupang, tarian kebelai, tarik tambang, dan yang lebih menarik adalah panjat pohon pinang. Sejumlah hadiah disiapkan bagi peserta yang berhasil merebut kupon berhadiah yang tergantung di atas pohon pinang. Bagi peserta yang berhasil menurunkan bendera merah putih dari puncak pohon pinang mendapatkan bonus uang tunai Rp1 juta yang diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang dari dapil tersebut, yakni Kecamatan Kupang Barat, Mekamese, dan Kecamatan Amarasi secara keseluruhan. Dari sejumlah peserta yang terlibat dalam panjat pohon pinang, semuanya tumbang. Yang berhasil menurunkan bendera merah putih adalah Melkianus Tasula. Bapak 4 anak ini dengan sekuat tenaga berhasil merebut bendera yang ada di puncak saat memanjat pohon pinang. Melkianus sangat terharu dan senang hadiah uang ini selain untuk biaya sekolah anak, sisanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Saya akan 17 Agustus dengan senang. Ya, semangat. Semangat. Merdeka. Merdeka. Uang ini buat apa? Uang ini, uang satu itu buat apa? Uang ini mau dibuat apa? Buat untuk anak-anak sekolah. Ya. Anak-anak sekolah. Seperti yang disaksikan, Melkianus Tasula dengan tangan yang berlumuran darah menerima bonus uang tunai yang didampingi putrinya diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang, Albert Lolo Lau. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Aparat kepolisian Resort Sika melalui Res Narkoba mengamankan 0,22 gram narkotika jenis sabu. Barang bukti beserta seorang pemilik dan seorang terduga pemakai saat ini diamankan di Mapolres Sika. Kapolres Sika AKBP Nelson Felipe Dias Quintas didampingi Kasat Narkoba Ibtu Oscar Pito Ribeiro kepada sejumlah wartawan petang kemarin menjelaskan penangkapan terduga pemilik dan pemakai sabu-sabu beserta sejumlah barang bukti itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Kedua orang yang diamankan itu yakni D, perempuan 46 tahun, pemilik sekaligus pemakai, dan R, laki-laki umur 49 tahun. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, tim langsung melakukan penyelidikan. Tim sempat menghadang terduga pelaku yang berinisial D yang saat itu mengendarai kendaraan roda 2 bernomor polisi EB2699BK.
Aksi pengejaran dan penangkapan ini dilakukan Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Raya Maumere, Magepanda di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Setelah diinterogasi, D yang adalah seorang perempuan ber-KTP Kupang ini mengaku membawa narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram itu sebelumnya disimpan dalam BH yang ia pakai. Sabu-sabu itu saat terjadi pengejaran, ia membuangnya di pinggir jalan. Anggota lalu melakukan pencarian dengan dibantu warga setempat dan mendapatkan barang haram yang dibuang D itu dalam satu kertas plastik bening yang dibuang di pinggir jalan. Selanjutnya atas kecurigaan polisi melakukan penggeledahan di kos terduga dan menemukan 0,13 gram narkotika jenis sabu-sabu. D mengaku sabu-sabu itu didapatkan dari R. Dengan demikian polisi langsung bergerak dan menangkap R selaku penjual barang itu. D dan R disangkakan dengan pasal 114 ayat 1 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun. Awal pertama di TKP pertama itu sempat dibuang ya, terus ada dibantu sama masyarakat, ini ditemukan. Akhirnya kita temukan dan yang bersangkutan juga dan dari pihak B dan perempuan. Ya. Kapolres pada kesempatan itu mengaku terus berusaha untuk menekan peredaran berbagai narkotika dan obat terlarang di seluruh wilayah Kabupaten Sika. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang terus menekan aktivitas penjualan obat ilegal melalui marketplace, e-commerce, dan media sosial yang akhir-akhir ini marak. Salah satunya bekerja sama dengan Indonesia E-Commerce Association yang merupakan wadah bagi pelaku usaha e-commerce dengan melakukan pengawasan secara daring, baik di marketplace maupun website. Hal ini penting agar peredaran obat ilegal melalui daring tidak semakin meluas di tengah masyarakat. Penjualan obat ilegal melalui marketplace, e-commerce, dan media sosial akhir-akhir ini cenderung meningkat dan tak jarang disalahgunakan oleh masyarakat. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kupang, Tamran Ismail mengaku kesulitan untuk mengatasi maraknya penjualan obat ilegal secara online. Walau regulasi mengenai penjualan obat secara daring memang sudah ada namun belum dipergunakan secara baik. Kendati demikian, Balai POM Kupang terus berupaya menekan penjualan obat ilegal melalui daring, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan secara ketat pada sarana distribusi agar tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bekerjasama dengan Indonesia E-Commerce Association atau IDEA yang merupakan wadah bagi pelaku usaha online dengan melakukan pengawasan secara daring baik di marketplace maupun website. Bila e-commerce kedapatan menjual obat-obat terlarang, BPOM kemudian memberikan rekomendasi kepada IDEA untuk dilakukan penindakan. Selain itu, BPOM Kupang juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menekan permintaan akan obat ilegal, sehingga masyarakat lebih peduli dengan obat-obat yang legal yang dijamin lebih aman. Hasil temuannya kita bahwa paling banyak yang kita temukan peredaran secara online ataupun luring ya itu adalah golongan obat-obat tertentu. Jadi obat-obat tertentu itu adalah obat-obat yang dimanfaatkan itu bukan karena khasiatnya tetapi efek sampingnya. Jadi misalnya efek sampingnya itu bisa menyebabkan orang fly, merasa tenang, itu sangat beresiko. Secara nasional pun diminta ya dari pusat gitu ya untuk bisa melakukan beberapa langkah terkait dengan kewaspadaan supaya tidak meluas. Selama ini kita sudah melakukan pengawasan secara daring. Jadi baik di marketplace maupun di media sosial ataupun di website. Ya, yang paling ramai itu adalah di marketplace. Masyarakat diimbau untuk tidak membeli dan mengkonsumsi obat yang dijual secara online karena masyarakat tidak memperoleh informasi secara lengkap dan tepat. Khusus untuk penggunaan obat keras harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang dibuktikan dengan adanya resep.
Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BPKS Yogyakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia, sejak Senin tanggal 15 hingga Rabu 17 Agustus 2022 memberi pelatihan keterampilan bagi puluhan penyandang cacat di Kabupaten Sika. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Yogyakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia melatih puluhan disabilitas, yakni tunawicara, tunadaksa, dan mantan orang dengan gangguan jiwa untuk mengolah daun kelor menjadi bubuk kelor dan teh kelor yang bernilai ekonomis tinggi. Kegiatan ini digelar di Lembaga Pendidikan Kejuruan Karya Misi Santo Yosef Maumere. Siti Mulyani, instruktur atau Widya Iswarah dari BBPPKS Yogyakarta, mengaku yakin bahwa jika setiap peserta pelatihan benar-benar mendalami proses pengolahan daun kelor menjadi teh kelor dan bubuk kelor dan menjadikannya sebagai salah satu unit usaha keluarga, maka akan menjadi salah satu sumber ekonomi yang sangat menjanjikan. Hal ini karena bahan baku berupa daun kelor mudah didapat dan prosesnya juga tergolong sangat sederhana. Kali ini kita sedang menyelenggarakan pelatihan bagi para penyandang disabilitas sebanyak 20 orang supaya mereka bisa memproduksi daun kelor itu memiliki nilai yang lebih ekonomis ya, diolah menjadi teh celup dan bubuk kelor yang nantinya akan bisa dijual dan menambah penghasilan mereka. Jadi di masa depan para penyandang disabilitas ini menjadi mandiri dan menjadi wirausaha yang sangat sukses. Kami harapannya seperti itu. Istilahnya tada-tada itu Pak, minta-minta ya, saya tidak mau sama sekali. Ya, walaupun dengan kondisi seperti ini Mamai. Lebih baik kita kerja dari apa yang kita miliki itu di pemberian Tuhan. Nah, di situ itu yang prinsip saya selalu memberi arahan kita jangan lihat dengan kondisi kita. Kita harus samakan kondisi kita seperti mereka yang lain dan kita harus bekerja. Kita jangan harap dari pemerintah saja. Peserta pelatihan terlihat antusias belajar mengolah daun teh menjadi bubuk teh yang dikemas dalam kemasan kecil. Mereka berharap agar setelah selesai pelatihan, mereka difasilitasi berbagai alat produksi agar kembali ke rumah mereka langsung menggeluti pengolahan daun teh itu. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten ND gencar melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menggelar Festival Kelimutu. Beragam kolaborasi seni dan budaya dipentaskan dalam Festival Kelimutu 2022 yang bertajuk Kultur di Lapangan Pancasila. Berbagai tarian daerah di NTT disajikan untuk membangkitkan sektor pariwisata. Tidak hanya itu, pelaku-pelaku UMKM dilibatkan untuk berjualan sekalian memamerkan produknya. Kepala Dinas Pariwisata Martinus Satban kepada media menyampaikan, event Festival Kelimutu ini baru digelar untuk mempromosikan pariwisata sehingga bisa menarik wisatawan ke ND. Selain itu juga dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah pusat, jadi lebih melibatkan pelaku-pelaku UMKM dan komunitas-komunitas ekonomi kreatif. Ia berharap dengan festival ini, ND semakin dikenal dan bisa dikunjungi wisatawan sehingga ekonomi kembali pulih. Festival Kelimutu merupakan salah satu festival yang kita selenggarakan untuk mempromosikan semua produk pariwisata antara lain selain destinasi wisata kita alam budaya dengan sejarah, juga produk-produk usaha ekonomi kreatif dan UMKM kita. Nah, Festival Kelimutu kali ini masih melingkupi wilayah Kabupaten ND dan juga semua pelaku usaha ekonomi kreatif dan UMKM dan juga di desa wisata yang ada di Kabupaten ND. Berbagai produk unggulan kita terutama yang ada di sekitar Jalan Soekarno ini terdiri dari berbagai pelaku usaha kerajinan atau ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di Kabupaten ND. Tahun ini terdaftar sekitar 30-an, tapi yang sempat hadir sampai malam ini ada sekitar 15 orang. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT.
informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami mengajak Anda untuk terus mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Debbie Suek. Dan saya Rahmat Taufik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat petang dan sampai jumpa.